Baik anak-anak semuanya, kelas 7 hari ini atau pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana materi kita minggu lalu adalah tentang wudu. Nah, kita akan lanjutkan. Sebelum kita mulai belajar, kita akan baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Wah, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita akan uji pertama terlebih dahulu, yaitu akan diminta untuk mengamati gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar yang menunjukkan najis berat. Menurut kalian najis berat itu najis apa yang ada di sini? Najis potato, ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah pengertian dari najis. Yang kedua yaitu cara membersihkan najis. Yang ketiga, sebutkan ada berapa najis tersebut. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa pengertiannya, ada berapa macam, bagaimana cara membersihkan najis itu. Nah, nanti akan diminta untuk menjelaskan semuanya, ya. Menurut kamu, apa pengertian dari najis? Najis adalah suatu benda yang menghalangi kita untuk beribadah atau bersuci. Oke, semuanya kasih tepuk tangan buat Adwi. Dan Sherly, apa menurut kamu cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis yang apa yaitu dikucurkan saja sampai bau dan minumnya hilang. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk Sherly. Zaki, menurut kamu ada berapa najis? 1, 2, mutawasito, 3 mukhafafah. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Zaki. Oke, baik anak-anak semuanya, tujuan pelajaran kita yang hari ini yaitu pertama, kalian harus tahu apa pengertian najis. Yang kedua yaitu kalian juga tahu apa saja alat untuk mensucikan najis tersebut. Yang ketiga yaitu ada berapa jenis najis, kalian juga harus tahu. Dan yang keempat, bagaimana cara membersihkan najis dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Islam. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu akan membahas tentang najis, ya, najis. Najis ini mungkin kalian sudah tahu apa itu najis, ada berapa najis, atau ada berapa jenis
najis nanti kita akan pelajari semuanya ya. Nah di sini ada dalil tentang najis yang mana disebutkan yaitu dalam sebuah kitab tentang ada 3 jenis najis ya. Oke, yang mana di sini artinya adalah najis ada 3 macam, yaitu pertama mughalladhah, kedua mukhaffafa, ketiga mutawassito. Yang mana pengertiannya kalau dia najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi serta anakan salah satu dari keduanya. Yang kedua adalah najis mukhaffafa, adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Dan yang ketiga adalah najis mutawassito, adalah najis lainnya ya. Ada 3 gambar yang menunjukkan 3 jenis najis ya. Ada 3 gambar yang menunjukkan 3 jenis najis. Yang pertama di sini ada najis mughalladhah, yang kedua yaitu ada najis ya, dan yang ketiga ada najis mukhaffafa. Kalau gambar yang pertama menunjukkan najis mughalladhah, kalau gambar yang bawah menunjukkan gambar mukhaffafa, yang ketiga adalah najis. Anak-anak semuanya, najis ini secara bahasa itu artinya berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam kategori bahan najis seperti ingus, air limbah, sperma dan sebagainya ya. Itu secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah, najis itu adalah ilmu fikih, segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat ya. Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan ibadah sholat, ternyata ada najis yang ada di badan kita, maka sholatnya itu tidak sah. Ada kotoran hewan, ada misalkan najis anak kotoran manusia misal ya. Kamu lagi gendong adikmu ya, tiba-tiba bajunya kena najis ya, maka tidak sah. Nah di sini najis itu apa menurut kalian? Ada berapa macam? Bagaimana cara membersihkannya? Kalian kan mungkin sebagian ada yang belum tahu apa itu najis, ada berapa macam dan bagaimana cara membersihkannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang najis, kalian coba lihat penjelasan yang ada di sini bahwa itu ada 2 macam najis ya. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Misalkan kalau dia kotoran manusia, kotoran hewan, itu kan ada bau, ada rasa kan? Coba kalau kamu nggak percaya, ada kotoran ayam, kamu tes, ada rasa nggak? Ada tahu Pak. Masih di sini. Yang kedua, ada lagi namanya najis hukmiyah, yaitu tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau dan rasa. Jadi najis yang ini tidak memiliki warna, tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa. Nah, di sini kalian nanti diminta untuk melihat, memperhatikan, mengamati, yaitu sebuah video yang menjelaskan tentang 3 macam najis dan cara membersihkannya. Ya, silakan diamati. Apa itu najis? Secara bahasa, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah, maka apapun yang dianggap kotor itu termasuk dalam kategori barang najis seperti ingus, air luda, air sperma, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat.
Tahukah kalian kalau dalam fikih najis itu dikelompokkan dalam 3 kategori? Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughalathah. Pertama, najis mughalathah. Apa itu najis mughalathah? Najis mughalathah yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi, yaitu termasuk kotoran dan air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Kedua, najis mukhafafah, yaitu adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun, dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Lalu bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Nah, di sini untuk mensucikan dari najis mukhafafah yaitu dengan membersihkan. Apa nih? Bagaimana sudah menonton video tadi ya? Bapak kan tadinya di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang najis. Yang kedua, sebutkan 3 macam najis. Yang ketiga, bagaimana cara bersuci dari najis mutawassithah. Yang keempat, sebutkan cara membersihkan najis mughalathah. Yang kelima yaitu bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah. Coba Revan, apa pengertian dari najis? Najis adalah sesuatu yang kotor meskipun suci. Oke, yang kedua, ayo coba sebutkan 3 jenis najis. 1. Najis mughalathah, 2. Najis mukhafafah, 3. Najis mutawassithah. 1. Najis mughalathah, 2. Najis mukhafafah, 3. Najis mutawassithah. Ya. Paham? Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Najis mukhafafah adalah najis ringan yang berasal dari bayi laki-laki yang berusia 2 tahun dan belum minum apapun kecuali ASI ibunya dan disiram dengan air mutlak. Air mutlak, dan cara membersihkannya dengan cara disiram sampai bau, rasa, dan warnanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, sip. Ya, simak. Karena air liur anjing atau kena najis anjing ya, cara di tanah. Caranya ambil tanah yang suci, campurkan ke air yang suci juga, diaduk, masukkan ya, dan siapkan air. Ambil kayu, ada 2 ember, yang 1 ember isinya air yang dicampur dengan tanah tadi ya, satunya air yang suci yang 1 ember lagi ya, paham? Bersihnya bisa ditahan nih, tahan ya. Yuk, sudah. Air apa duluan? Tanah. Air apa dulu? Tanah apa air yang nggak dicampur? Air yang dulu sekali. Sudah sekali. Baru pakai air. Sih. 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali dengan air tanah tadi. Paham? Ya, bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah? Ini harus hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Ada kotoran ayam di lantai, kamu bersihin supaya suci lagi, bersihkan pakai air. Kamu cek, hilang nggak warna air kotorannya? Cek lagi, baunya hilang nggak? Rasanya juga dicek. Masih ada nggak rasa itu?
warahmatullahi wabarakatuh.